Ada yang mau mengurus sertifikat tanah warisan? Atau sudah mengurusnya? Bagi yang belum, penasaran gak sih sama langkah-langkah mengurus surat sertifikat tanah warisan itu gimana? Untuk itu, simak terus videonya ya. Halo semua, kembali lagi di channel Penegak Hukum. Hukum apa sih yang akan kita bahas hari ini? Beberapa langkah yang harus kamu lakukan untuk mengurus sertifikat tanah warisan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang harus kamu lakukan pertama kali adalah mengurus surat kematian. Selanjutnya, bagi warga negara Indonesia membuat surat keterangan waris atau SKW di lurah yang dikuatkan oleh camat. Dan bagi WNI keturunan membuat akta waris di notaris. Untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, para ahli waris datang ke kantor pertanahan dan menyerahkan surat kematian ibu Anda, surat tanda bukti sebagai ahli waris, surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa ibu Anda menguasai bidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan pembuktian hak lama, dan surat keterangan yang menerangkan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan. Harus diketahui bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris digunakan jika penerima warisan hanya satu orang. Sedangkan apabila penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima warisan tersebut, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Namun, apabila menurut akta pembagian waris, warisan hak atas tanah harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, maka didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris atau akta pembagian waris tersebut. Selanjutnya, pembuktian dan pembukuan hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembukuan dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan dilakukan dengan iktikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Maksud dari pengumuman tersebut adalah pengumuman daftar isian hasil penelitian alat-alat bukti beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran selama 14 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh menteri. Berita acara pengesahan tersebut kemudian yang akan menjadi dasar untuk pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah, pemberian hak atas tanah, dan penerbitan sertifikat. Selanjutnya, terhadap bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah, lalu diterbitkan sertifikat untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jadi kesimpulannya, kamu beserta ahli waris lainnya dapat mengurus pendaftaran dan sertifikat hak atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, yang harus dilakukan adalah datang ke kantor pertanahan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya.
Jangan lupa buat subscribe channel ini ya, dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.